Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Kaifa halukum ananda sholih wa sholihah. Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Senang sekali hari ini Bu Guru bisa menyapa ananda sholih wa sholihah. Kali ini kita akan belajar surah Al-Alaq ya. Siapa di sini yang sudah tahu ma makna Al-Alaq? Ya, pinter. Segumpal darah. Sekali lagi, ma makna Al-Alaq? Segumpal darah. Pinter, segumpal darah. Surat Al-Alaq ini merupakan surat ke-96 dalam Al-Qur'an, terdapat dalam juz 30 ya. Siapa yang tahu di sini ada berapa ayat ya surat Al-Alaq? Pinter, 19. Iya, termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah ya? Makkiyah, pinter. Nah, siapa di sini yang sudah tahu bagaimana kisah turunnya surat Al-Alaq? Bu Guru terangkan dulu ya bagaimana kisahnya, Bu Guru ceritakan. Nah, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Betapa kaget dan takutnya Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya bertemu dengan malaikat Jibril dalam hidupnya. Kemudian Jibril berkata, "Muhammad, bacalah," katanya. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Berulang kali malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membacanya. Kemudian atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW bisa membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan apa tadi? Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini siapa yang sudah tahu dan sudah hafal ayat pertama sampai kelima surat Al-Alaq? Kita baca bareng-bareng yuk. Mana jarimu? Ini jariku. Nah, kita baca ta'awun dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, Bu Guru jelaskan dulu ya satu kata dalam surat Al-Alaq ayat pertama. Iqra. Mana iqra? Bacalah, pintar ya. Bacalah katanya. Ini merupakan fi'il amar ya. Iqra, bacalah. Berasal dari kata fi'il madi qara'a, fi'il mudhari yaqra'u, fi'il amarnya iqra. Bacalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Artinya kita semua diperintahkan untuk membaca, baik itu membaca Al-Quran maupun membaca ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan apa saja? Segala sesuatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan makhluk Allah. Makhluk Allah itu apa saja?
manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, termasuk di dalamnya bumi dan langit. Nah, kita diperintahkan untuk mempelajarinya dengan cara membaca. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa punya ilmu kalau kita tidak bisa membaca? Siapa di sini yang rajin membaca? Insya Allah semua ananda TK, RA, Bait Qur'ani Baitul Hikmah rajin membaca. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik itu membaca Al-Quran maupun membaca ilmu pengetahuan lainnya. Nah, sebagaimana pepatah mengatakan, katanya buku itu gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Tuh katanya kalau kita mau pintar berarti kita harus membaca. Insya Allah ya. Selain itu dalam hadis juga dikatakan, katanya menuntut ilmu itu kan wajib bagi setiap muslim. Coba siapa yang hafal hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Artinya kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu dan salah satu caranya adalah dengan membaca. Ingat ya, kita semua harus rajin membaca. Meskipun di rumah kita harus tetap rajin belajar, salah satunya dengan membaca. Nah, hanya ini yang bisa Ibu Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona tetap bersyariat, tetap bersyariat.